Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2846, Antisipasi. Pulau yang diberkati. Seorang pria dan wanita yang sering bepergian turun perlahan. Wanita itu mengenakan gaun istana berwarna biru polos dan memiliki sosok yang anggun. Wajahnya ditutupi kerudung, hanya memperlihatkan matanya yang dingin. Pria itu membawa pedang di punggungnya dan memiliki alis yang tajam serta mata berbintang. Namun, wajahnya pucat dan hanya memiliki satu tangan tersisa. Keduanya adalah pedang abadi Yue Hua dan peri Meng Yao yang datang dari jauh. Setelah pertempuran di pegunungan pohon pembangun, keduanya bisa dikatakan kehilangan muka. Meskipun mereka berhasil bertahan hidup setelah terluka parah oleh kutukan abadi, sudah tidak ada harapan bagi mereka untuk maju ke tingkat tersebut. Alam Gua Surga. Selama bertahun-tahun, keduanya secara bertahap kehilangan status mereka sebelumnya di sekte masing-masing dan tidak lagi menjadi murid inti warisan. Faktanya, tidak ada satupun ahli Raja Abadi dari Sekte Abadi Terbang dan Akademi Langit dan Bumi yang bersedia mengawal mereka berdua. Bagaimanapun, dunia surga yang terberkati tidak terlalu menarik bagi para ahli Raja Abadi. Raja Abadi manakah yang akan melakukan perjalanan jauh ke dunia surga terberkati demi dua murid warisan yang lumpuh? Keduanya menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Syukurlah, keberuntungan mereka tidak buruk dan pada akhirnya mereka terhindar dari bahaya, dan berhasil sampai di dunia surga yang terberkati. Turun dari udara, keduanya kaget saat melihat ramainya keramaian di pulau terberkati. Roh kesempurnaan tertinggi dari cabai kosmos menengah berkumpul di pulau ini dan para ahli Raja Abadi dapat dilihat di mana-mana. Pertemuan 9 cakrawala sudah menjadi pemandangan langka di dunia surgawi. Namun, dibandingkan dengan pemandangan saat ini, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tidak jauh dari situ, cahaya keemasan menyilaukan menembus udara. Sepasang sayap emas terbentang perlahan, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan proporsional. Bulu emas itu seperti pedang tajam yang bersinar dengan cahaya keemasan, memantulkan wajah tampan pria itu dan membuatnya tampak lebih mulia. Lihat, itu adalah pangeran ke-9 dari Raja Peng bersayap emas dunia Peng. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Peng bersayap emas. Dia sebenarnya datang dari dunia Peng tanpa pengawalan ahli raja. Teknik pergerakan dan kecepatan garis keturunan Peng bersayap emas dikenal sebagai yang nomor 1 di antara 10.000 ras. Dikatakan bahwa ketika Raja Peng bersayap emas menggunakan teknik gerakannya, bahkan lubang hitam di kosmos tidak dapat melahapnya. Silsilah Peng bersayap emas adalah garis keturunan terkuat di antara Peng. Balapan. Raja Peng bersayap emas juga terkenal di alam semesta menengah. Guyuran. Di sisi lain, seorang pemuda yang memegang trisula biru turun ke atas pulau terberkati di atas ombak dan menatap pangeran ke-9 Peng bersayap emas dengan niat bertarung di matanya. Kemunculan orang ini menimbulkan seruan lagi. Itu adalah roh kesempurnaan dunia kun nomor 1, Bei Ming Yuan. Saya mendengar bahwa dunia kun dan Peng terus-menerus mengalami konflik dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin kali ini akan terjadi pertarungan sengit antara roh kesempurnaan tertinggi dari dua dunia super besar di medan perang iblis jahat. Kedatangan setiap teladan akan menyebabkan semua orang di pulau itu berseru. Berjalan di pulau terberkati, Meng Yao merasa lebih emosional daripada terkejut saat melihat pemandangan ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka oleh kutukan abadi dan reputasinya hancur, mengingat reputasinya sebagai sitar abadi, dia pasti akan menjadi pusat perhatian dan banyak orang akan mengejarnya saat dia muncul. Dia seharusnya mengenal roh kesempurnaan tertinggi dari alam semesta menengah dan bersenang-senang sambil bersenang-senang dengan mereka. Ini adalah keahlian terbaiknya. Namun kini, dia bahkan tidak berani mengungkapkan penampilan aslinya, apalagi berteman dengan orang-orang tersebut. Di sampingnya, Sword Immortal Yue Hua melihat pemandangan sekitar dan para ahli roh sempurna yang turun dari udara dari waktu ke waktu, tampak sangat bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanannya ke dunia surga yang terberkati kali ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Meng Yao, aku baru saja mendengar bahwa sekelompok orang dari ras dewa telah tiba. Putra dewa dan putri dewa dari alam yang sempurna ada di sini. Pedang abadi Yue Hua tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Saya sudah menanyakan alamat mereka. Ayo bersiap dan berkunjung nanti. Meng Yao menunduk dan tetap diam dengan berat hati. Apa yang salah? Pedang abadi Yue Hua menyadari kelainan Meng Yao dan bertanya dengan cemberut. Merasakan keaktifan dan keributan di sekelilingnya, Meng Yao merasa bahwa dia tidak cocok dengan pulau terberkati.
Ditambah dengan kenyataan bahwa dia melihat paragon dan inkarnasi monster yang diidolakan seperti bulan yang dikelilingi bintang, dia merasa kecewa dan putus asa. Faktanya, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan kembali ke Flying Immortal Sect, tidak pernah muncul lagi selama sisa hidupnya. Saya ingin kembali. Meng Yao tiba-tiba berkata. Kembali. Ekspresi pedang abadi Yue Hua menjadi gelap. Merasakan niat Meng Yao, dia mencibir, kemana kamu bisa kembali? Kembalilah ke Flying Immortal Sect dan teruslah menerima hinaan dan kritik dari rekan sekte Anda. Terus menanggung perlakuan dingin dari para tetua sekte. Meng Yao sedikit menyipitkan matanya dan secara naluriah mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, meskipun para penggarap sekte yang sama tidak mengatakan apapun di depannya, dia tahu bahwa ada banyak diskusi di belakangnya. Kata-kata dingin, ejekan, dan kritik dari Sword Immortal Yue Hua memang telah melukai hati Meng Yao. Sword Immortal Yue Hua berkata, kita sudah sampai di sini. Apakah kita akan menyerah pada menit-menit terakhir? Terlepas apakah kita berhasil atau tidak, kita harus memberikannya. Mencoba, lihatlah para ahli roh sempurna di sekitarnya dan dengarkan teladan yang mereka diskusikan. Pedang abadi Yue Hua menunjuk ke sekelilingnya dengan ekspresi bersemangat dan berkata dengan semangat tinggi, jika kita berada di domain abadi cakrawala surgawi, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat roh kesempurnaan tertinggi ini dan berhubungan dengan begitu banyak ahli? Meng Yao, ini adalah kesempatan langka bagi kita berdua. Jika kita memahaminya, kita berdua tidak hanya akan pulih dari cedera kita bahkan mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk memperluas koneksi kita dan mengenal roh kesempurnaan tertinggi di banyak dunia super besar. Ketika kita kembali ke domain abadi cakrawala surgawi lagi, siapa yang berani meremehkan kita? Meng Yao tergoda oleh kata-kata pedang abadi Yue Hua. Pedang abadi Yue Hua melanjutkan, meskipun kamu dan aku telah kehilangan reputasi kita di dunia surgawi, tidak banyak orang di alam semesta menengah yang mengetahui hal ini. Mengingat kemampuan sitarmu, Zider Immortal, apakah menurutmu kamu tidak akan bisa berteman dengan roh kesempurnaan tertinggi manapun setelah memainkan beberapa lagu yang luar biasa? Meng Yao mengangguk dan kilatan cahaya melintas di matanya saat kepercayaan dirinya meningkat. Sepanjang jalan, hanya dengan menyaksikannya secara pribadi, mereka melihat beberapa roh kesempurnaan tertinggi yang menjadi pusat perhatian muncul dan menarik seruan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan mendengar nama banyak roh kesempurnaan tertinggi dari orang lain. Ras roh sempurna dari mata surgawi nomor 1 dan peringkat 1 di prasasti Giok jasa pertempuran, Xiayin. Ras roh batu yang sempurna, Sipo. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix bersifat telepati. Jika keduanya bergabung, mereka tidak akan terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Pedang abadi Yue Hua berkata, ada juga Su Zhu dari dunia pedang. Dia sudah menjadi pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, dia hanya berada di alam Hollow Nether. Betapa berbakatnya itu. Meng Yao mengangguk. Saya baru saja mendengar bahwa Su Zhu membunuh ras mata surgawi dengan roh kesempurnaan tertinggi 1000 tahun yang lalu ketika dia masih berada di alam makhluk surgawi dan menaruh dendam mendalam pada mereka. Mungkin akan ada pertarungan kali ini. Sword Immortal Yue Hua berkata, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya, aku harus berteman dengannya. Sebagai seorang kultivator pedang, saya cukup berpengetahuan tentang pedang Dao. Saya harus bisa berkomunikasi dengan pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9. Dunia pedang. Ya, hati Meng Yao melonjak karena antisipasi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mari kita berkunjung ke perlombaan dewa dulu. Jika ada peluang untuk pulih dari cedera kami, semuanya akan baik-baik saja. Bab 2847, Era Kegelapan. Di kediaman ras dewa di dunia surga yang terberkati. Itu pasti karena Nian Qi sudah memberitahunya. Setelah Su Zimo tiba dan menjelaskan niatnya, ras dewa membawanya ke sebuah kamar di kediaman. Nian Qi sudah lama menunggu di dalam. Ketika dia melihat Su Zimo tiba, dia menahan kegembiraan dan kegembiraannya dan berpura-pura tenang. Ketika ras dewa mundur dan hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, Nian Qi melepaskan emosi sebenarnya di dalam hatinya sepenuhnya. Matanya merah dan air mata mengalir di wajahnya. Perpisahan ini terasa terlalu lama baginya. Selama bertahun-tahun, meskipun dia dikelilingi oleh makhluk ras dewa dengan garis keturunan yang sama di dunia cahaya, dia tidak pernah bahagia dan tidak bisa menemukan rasa memiliki. Hanya saat dia bertemu kembali dengan Su Zimo,
dia benar-benar merasa seperti di rumah sendiri. Tatapan Su Zimo lembut. Meskipun Nian Qi sudah dewasa, Su Zimo memandangnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tidak perlu ada basa-basi di antara mereka berdua. Setelah mereka duduk, mereka menceritakan pengalaman mereka setelah naik. Nian Qi telah memasang batasan di sekitar ruangan dengan bantuan kekuatan iman pada mahkota. Karena itu, dia tidak takut orang lain memata-matai dan menguping. Mereka berdua memiliki banyak hal untuk dikatakan sekarang setelah mereka bersatu kembali setelah sekian lama. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Su Zimo mendengar beberapa rahasia tentang dunia cahaya dari Nian Qi. Pernah ada kaisar agung di dunia cahaya yang mendirikan era cahaya. Hasilnya, reputasi dan kekuatan dunia cahaya di medium cabai mencapai puncaknya dan bagaikan matahari di langit tengah hari. Namun, dikatakan bahwa karena bencana di dunia, Kaisar Agung Cahaya akhirnya mati, menyebabkan dunia cahaya menurun. Alasan mengapa Su Zimo menyebutkan hal itu adalah karena beberapa kesengsaraan surgawi dalam bentuk sosok manusia telah turun ketika tubuh utama marsial Dao menjalani kesengsaraan ke-10 dari kesengsaraan surgawi bela diri sejati. Salah satunya bersinar dengan cahaya keemasan dan melonjak dengan ki darah emas, menyerupai ras dewa. Su Zimo sudah dapat memastikan bahwa beberapa dari mereka adalah Kaisar Agung yang telah meninggal dunia. Melalui Nian Qi, Su Zimo juga dapat memastikan bahwa sosok yang muncul dalam kesengsaraan surgawi bela diri sejati adalah mantan Kaisar Cahaya Agung. Kaisar Agung ini tampaknya memiliki karakteristik yang sama. Tak satu pun dari mereka mendapatkan hasil yang baik. Kematian Kaisar Agung ini terkait dengan bencana yang melanda alam semesta menengah dan berdampak pada makhluk hidup dari 10.000 ras. Raja Iblis, penguasa neraka, ibu hantu Brahma, iblis jahat, roh dosa. Dunia surga yang terberkati, pengadilan surgawi. Jika bencana dunia itu disebabkan oleh Raja Iblis dan Kaisar Agung dari alam semesta menengah yang bertarung sekuat tenaga, apa peran yang dimainkan oleh dunia surga terberkati dan pengadilan surgawi di dalamnya? Banyak penggalan informasi muncul di benak Su Zimo. Namun, dia tidak dapat mengumpulkan kebenaran akhir dengan potongan-potongan itu. Saat Su Zimo tenggelam dalam pikirannya, Nian Qi melanjutkan, namun, di era kegelapan yang terjadi setelah era cahaya, dunia cahaya berkembang pesat dan sekali lagi menjadi salah satu dunia super besar. Era kegelapan, jantung Su Zimo berdetak kencang. Dalam kesengsaraan ke-10 kesengsaraan surgawi Desolate Martial, disertai dengan kedatangan Kaisar Cahaya Agung, memang ada sosok yang diselimuti kegelapan. Jika pernah ada era kegelapan, kalau begitu, sosok itu pastilah Kaisar Agung Kegelapan. Seharusnya begitu. Karena ada dunia cahaya di medium cabai, seharusnya ada dunia kegelapan juga. Su Zimo merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, sepertinya saat ini tidak ada dunia kegelapan di alam semesta menengah. Nian Qi mengangguk. Setelah Kaisar Agung Kegelapan meninggal, dulunya makmur. Dunia kegelapan benar-benar musnah dalam bencana itu. Dengan baik, Su Zimo terkejut. Dunia yang pernah melahirkan Kaisar Agung terhapus begitu saja dari dunia atas tanpa meninggalkan jejak apapun. Saat itu, ada ketukan di pintu. Nyonya Nian Qi, seseorang memanggil dengan lembut. Apa itu? Nian Qi sedikit mengernyit. Dia sudah lama tidak bertemu Su Zimo dan ada banyak hal untuk didiskusikan. Dia tidak ingin diganggu dan tentu saja merasa tidak senang ketika mendengar ketukan di pintu. Nian Qi memiliki garis keturunan keluarga kerajaan ras dewa yang mengalir di sekujur tubuhnya dan statusnya memang mulia. Perlombaan dewa yang berada di luar pintu agak penuh hormat. Dia hanya berdiri di depan pintu dan berkata, ada dua dewa sempurna dari dunia surgawi di luar. Mereka berkata bahwa mereka membawa hadiah dan datang untuk memberikan penghormatan kepada putra dewa dan putri dewa. Sikap mereka cukup tulus. Tuan Minghui tidak ada, jadi saya datang untuk menanyakan hal itu kepada Anda, Nona Nian Qi. Tidak bertemu. Nian Qi menolak tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang yang tidak relevan ini. Ketika Su Zimo mendengar bahwa itu adalah orang-orang dari dunia surgawi, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah itu catur abadi Jun Yu? Namun, jika itu adalah Jun Yu, mengapa dia datang untuk memberi penghormatan kepada putra dewa dan putri dewa dengan hadiah? Sepertinya itu bukan gaya Jun Yu dalam melakukan sesuatu. Dunia surgawi. Siapa mereka? Su Zimo bertanya dengan santai. Ras dewa yang berada di luar menjawab, saya mendengar bahwa mereka berasal dari domain abadi cakrawala surgawi. Salah satunya disebut Yue Hua dan yang lainnya dikenal sebagai Sider Immortal,
salah satu dari 4 peri besar di dunia surgawi. Oh, Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Anda kenal mereka, Tuan Muda? Nian Qi memperhatikan ekspresi aneh Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Tentu saja, Su Zimo tersenyum dan dengan singkat menceritakan dendam antara dia dan mereka berdua sebelum berkata dengan penuh arti, Nian Qi, mungkin ada baiknya kamu bertemu mereka juga. Di ruang tamu kediaman ras dewa, Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao menunggu dengan sabar di sini, merasa agak tidak nyaman, seolah waktu berlalu lebih lambat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seorang wanita berjubah emas melangkah dari dalam kediaman. Dia mengenakan mahkota emas dan cantik serta mulia. Mata Sword Immortal Yue Hua berbinar ketika dia melihat orang itu. Meskipun dia belum pernah melihat Nian Qi sebelumnya, dia mengenali statusnya sebagai putri dewa saat dia melihat mahkota ras dewa. Sword Immortal Yue Hua buru-buru berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Nian Qi. Saya Yue Hua dari dunia surgawi. Salam, Nona Nian Qi. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hanya saja aku tidak punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, kamu memang tiada taraf dan cantik. Meng Yao merasa mual saat mendengarnya. Sword Immortal Yue Hua baru mengetahui nama Nian Qi setelah tiba di pulau terberkati. Tapi sekarang, dia mengatakan semua itu tanpa rasa malu sedikitpun. Meng Yao juga berdiri dan menangkupkan tinjunya. Saya Meng Yao dari dunia surgawi. Salam, Nona Nian Qi. Nian Qi tersenyum lembut dan mengangguk pada mereka berdua. Duduk di kursi utama, dia berkata dengan sikap yang terlihat santai, akulah yang sudah banyak mendengar tentang kalian berdua. Sebelum Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao sempat bereaksi, Nian Qi melanjutkan, silakan duduk. Ketika Sword Immortal Yue Hua mendengar itu, dia merasa tersanjung. Nyonya Nian Qi, Anda pernah mendengar tentang saya. Sword Immortal Yue Hua diam-diam senang dan mau tidak mau bertanya. Tak disangka namanya sudah menyebar ke dunia cahaya. Bahkan Sword Immortal Yue Hua menganggapnya sulit dipercaya. Tampaknya dia tidak melakukan apapun yang cukup mengejutkan sehingga bisa menyebar ke seluruh dunia surgawi dan bahkan ke telinga Putri Dewa. Ya, aku mendengarnya dari seorang teman. Nian Qi mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2848, Shock. Dari seorang teman. Kata-kata Nian Qi meyakinkan pedang abadi Yue Hua. Awalnya, Sword Immortal Yue Hua tidak yakin dengan perjalanan ini. Tapi sekarang, melihat sikap Putri Dewa Nian Qi terhadapnya, kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Di sampingnya, Meng Yao mengerutkan kening. Dia jauh lebih sensitif dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa kata-kata Putri Dewa Nian Qi sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Namun, dia tidak dapat memahaminya saat ini. Nian Qi berkata, maafkan saya karena datang sedikit terlambat, rekan Daois. Saya ditunda oleh tamu saya yang lain, rekan Daois Susu. Rekan Daois Susu. Jantung pedang abadi Yue Hua berdetak kencang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah yang kamu maksud adalah puncak pedang ke-9 dari pemimpin puncak dunia pedang? Ya, Nian Qi mengangguk dan bertanya, kamu mengenalinya. Pedang abadi Yue Hua tersenyum dan meninggikan suaranya. Meskipun saya belum pernah bertemu rekan Daois Suzu, semua orang di alam semesta menengah tahu gelar Master Puncak dari puncak pedang ke-9. Rekan Daois Suzu dan saya sama-sama adalah kultivator pedang dan dapat dianggap sebagai sesama kultivator dari Dao yang sama. Aku hanya menyesal kita tidak ditakdirkan untuk mengenal satu sama lain. Sebenarnya, saya menantikan kesempatan untuk bertemu dengannya dalam perjalanan saya ke dunia surga yang terberkati kali ini. Meng Yao juga terkejut. Sebelumnya, keduanya masih mendiskusikan Su Zhu dari dunia pedang. Tidak disangka mereka akan menerima berita tentang Su Zhu dari dunia pedang dari ras dewa. Jika mereka bisa berteman dengan rekan Daois Su Zhu di sini, di kediaman ras dewa, itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Mendengar hal itu, Meng Yao juga berdiri. Saya sudah lama mengagumi reputasi rekan Daois Su Zhu. Meskipun saya bukan seorang kultivator pedang, saya cukup berpengetahuan luas dalam sitar. Jika ada kesempatan, saya bersedia memainkan lagu untuk Nyonya Nian Qi dan rekan Daois Su Zhu. Saya harap kalian bisa memberi saya komentar tentang itu. Mengingat reputasi Meng Yao sebagai sitar abadi pada saat itu, dia tidak pernah begitu tunduk dan berinisiatif memainkan sitar untuk orang lain. Namun sekarang, demi mengenal para ahli dan membangun koneksi di dunia surga yang terberkati, dia tidak peduli. Nian Qi tersenyum tanpa berkata apa-apa.
Pedang abadi Yue Hua terbatuk dengan lembut. Mungkin sedikit lancang. Jika rekan Daois Suzu juga berada di tempat terhormat Anda, mengapa Anda tidak mengundangnya keluar sehingga kami berdua dapat mengunjunginya secara langsung juga? Tentu, Nian Qi menyetujuinya dengan santai. Pedang abadi Yue Hua dan Meng Yao sangat senang. Kita akan membicarakannya nanti. Tiba-tiba, Nian Qi mengubah topik dan bertanya, mengapa kalian ada di sini kali ini? Sword Immortal Yue Hua segera menarik senyumnya dan berkata dengan ekspresi serius, kami berdua berasal dari Sekte Ortodoks Dunia Surgawi dan kami selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kita mengambil tanggung jawab untuk membunuh iblis dan iblis. Tanpa diduga, kami terluka parah oleh iblis besar yang melakukan segala macam kejahatan dan menderita kesakitan yang abadi. Kutukan, mendesah. Pedang abadi Yue Hua menghela nafas dan meraih lengan bajunya yang kosong dengan satu tangan. Iblis itu licik dan sengaja membiarkan kita hidup. Dia menggunakan kekuatan surgawi dari kutukan abadi untuk menghancurkan pikiran dan keinginan kita, dengan harapan kita akan tunduk padanya. Tentu saja, dia telah mempersiapkan kata-kata itu sejak lama dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari ras dewa. Meng Yao menambahkan, saat itu, saya berkompetisi dengan sitar iblis dan itu seharusnya menjadi kompetisi yang adil dalam keterampilan sitar kami. Namun, sitar iblis menjadi marah karena dipermalukan setelah dia kalah. Iblis besar yang mendukungnya menyerang dan melukaiku. Tentu saja, kata-kata itu juga memutarbalikkan kebenaran. Kembali ke pertempuran di bawah pohon pembangun, sitar abadi kalah dan menjadi marah karena dipermalukan. Dia ingin menyergap sitar Vian Qiu Siluo tetapi dihentikan oleh Desolate Martial yang menamparkan wajahnya. Detail tersebut mungkin hanya dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang hadir. Alasan mengapa pedang abadi Yue Hua dan Meng Yao berani mengatakan hal yang tidak masuk akal adalah karena mereka yakin Putri Dewa Nian Qi, yang berada jauh di dunia cahaya, tidak akan mengetahui detail pasti dari pertempuran di pegunungan pohon pembangun. Nian Qi berkata, kalau begitu, apa yang terjadi pada kalian berdua memang benar. Sedih. Wanita ini terlihat sangat muda. Dia memang mudah tertipu. Ketika Sword Immortal Yue Hua melihat nada ramah Nian Qi, dia diam-diam merasa senang dan melanjutkan, kami berdua mendengar bahwa keluarga kerajaan dari ras dewa berspesialisasi dalam teknik penyembuhan yang tak tertandingi di dunia dan dapat menghilangkan sisa kekuatan suci. Ditinggalkan oleh kutukan abadi. Oleh karena itu, Nona Nian Qi, kami berdua di sini kali ini untuk memohon padamu. Bisakah Anda membantu kami melepaskan diri dari rasa sakit karena kutukan abadi? Saat mereka mendekat, Sword Immortal Yue Hua segera mengeluarkan tas penyimpanannya. Saya sudah lama menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda, Nona Nian Qi. Mohon diterima. Meng Yao juga segera menyerahkan tas penyimpanannya. Nian Qi tidak menerimanya dan hanya tersenyum. Jika kalian berdua pulih dari cedera, apa rencana kalian ke depan? Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata, sembuh dari lukamu. Dari nada suara Putri Dewa Nian Qi, dia sepertinya mempunyai niat untuk membantu mereka. Sword Immortal Yue Hua segera berlutut dan menangkupkan tinjunya ke arah Nian Qi dengan ekspresi hormat. Nyonya Nian Qi, jika Anda bersedia membantu saya menyembuhkan luka saya dari kutukan abadi, saya bersedia mendengarkan perintah Anda di masa depan tanpa ragu-ragu. Ketika Meng Yao melihat pedang abadi Yue Hua berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dia tahu dia juga tidak bisa tetap berdiri di samping. Dia menelan harga dirinya dan berlutut juga. Pedang abadi Yue Hua melanjutkan, tentu saja, jika lukaku pulih, hal pertama yang akan kulakukan adalah kembali ke dunia surgawi dan membalas dendam pada iblis itu. Namun, pedang abadi Yue Hua memiliki rencana lain dalam pikirannya. Saat ini, dia baru saja melakukan suatu akting. Jika lukanya pulih, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju dan melangkah ke alam gua surga untuk menjadi raja abadi ketika dia kembali ke dunia surgawi. Adapun apa yang dia katakan hari ini, dia secara alami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pembalasan dendam. Ejekan yang tak terlihat melintas di mata Nian Qi saat dia bertanya, bisakah kamu mengalahkannya? Saya. Pedang abadi Yue Hua membuka mulutnya dan gambaran sosok arogan dan tak terkalahkan di bawah pohon pembangun muncul di benaknya. Dia merasakan tekanan yang sangat besar sekali lagi, seolah-olah mimpi buruk menyelimuti dirinya dan jantungnya berdebar kencang. Kata-kata besar yang akan keluar dari mulutnya tidak dapat diucapkan untuk saat ini. Di sampingnya, ekspresi Meng Yao dingin ketika dia tiba-tiba berkata,
kita tidak bisa mengalahkan iblis itu sekarang, tapi kita bisa memotong sayapnya terlebih dahulu. Iblis itu mendirikan sekte Tianhuang di domain iblis dunia surgawi dan dipenuhi dengan para penggarap iblis yang keji. Jika aku bisa pulih dari lukaku dan mendapatkan kembali kekuatan tempurku kali ini, aku pasti akan menghancurkan sekte Tianhuang. Tentu saja Meng Yao ingin melakukan lebih dari itu. Dia ingin menghancurkan sekte Tianhuang dan membunuh sitar iblis. Sitar iblis telah menjadi iblis mentalnya. Hanya dengan membunuh sitar Vien dia akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh. Dia ingin mengambil kembali semua miliknya. Hancurkan sekte Tianhuang, Nian Qi berkata tanpa ekspresi. Ketika Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao mendengar nada suara Nian Qi, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum mereka sempat bereaksi, Nian Qi berkata, kalian berdua ingin memberi penghormatan kepada rekan Daois Su Zhu sebelumnya, kan? Itu benar. Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao mengangguk dengan tergesa-gesa. Nian Qi berkata, dia sudah ada di sini dan berada tepat di belakang kalian. Hah! Pedang abadi Yue Hua dan Meng Yao terkejut. Dari sudut matanya, keduanya memang melihat sekilas sosok yang duduk tak jauh di belakang mereka. Mereka berdua tidak memperhatikan kapan orang ini memasuki aula atau ketika dia sedang duduk di sana. Keduanya terkejut sekaligus senang. Mereka segera berbalik dan mengangkat tangan. Saat mereka hendak membungkuk, mereka tiba-tiba terpana di tempat dan melebarkan mata. Kejutan sebelumnya lenyap seketika. Sebagai gantinya adalah kejutan yang tak ada habisnya. Bab 2849, kamu seharusnya tidak datang. Orang itu memiliki rambut hitam dan jubah hijau serta memiliki ciri-ciri yang halus. Dia duduk di kursi seperti seorang sarjana lemah di dunia fana dan memandang mereka berdua sambil tersenyum. Ketika Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao melihat orang ini, mereka tersentak ketakutan seolah-olah mereka melihat hantu. Rambut mereka berdiri tegak dan kulit kepala mereka kesemutan. Ye kamu. Suara Sword Immortal Yue Hua sedikit bergetar, seolah-olah dia memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Meng Yao juga menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Su Zimo, bukankah orang ini dikirim ke makam kaisar oleh Master Sekte Akademi dan meninggal? Su Zimo dan Su Zhu adalah orang yang sama. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang? Kenapa dia ada di sini? Apa hubungannya dengan Putri Dewa Nian Qi? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak di benak Meng Yao. Dia merasa pikirannya kacau dan dia tidak dapat memahami apapun. Su Zimo duduk di sana sementara pedang abadi Yue Hua dan Meng Yao berlutut di tanah. Begitu saja, mereka bertiga saling memandang. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Tiba-tiba, pedang abadi Yue Hua dan Meng Yao menyadari bahwa semut yang mereka pikir bisa mereka injak sampai mati sesuka hati telah tumbuh sedemikian rupa. Kamu seharusnya tidak datang. Su Zimo berdiri perlahan dan memandang mereka berdua dengan tenang, berkata dengan lemah. Perseteruan antara kedua pihak sangat dalam dan seperti api dan air. Dia tidak berniat berbasa-basi dengan pihak lain dan mengungkapkan niat membunuhnya dengan kalimat pertamanya. Kembali ke domain abadi Cakrawala Surgawi, mereka berdua berencana untuk membunuhnya beberapa kali. Kemudian, badan utama marsial Dao harus menyerang hingga melukai mereka berdua. Terlebih lagi, mereka berdua juga mengetahui tentang tubuh sejati teratai hijaunya. Terlebih lagi dia tidak bisa membiarkan mereka berdua pergi hidup-hidup. Baik itu Sword Immortal Yue Hua atau Meng Yao, mereka adalah orang-orang yang pendendam. Sebelumnya, ketika Nian Qi bertanya kepada mereka apa yang akan mereka lakukan setelah luka mereka sembuh, keduanya tidak menyembunyikan niat mereka. Faktanya, Meng Yao bahkan menyatakan bahwa dia ingin menyerang Sekte Tianhuang. Su Zimo tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Kamu adalah Su Zhu. Sword Immortal Yue Hua berdiri dengan keras dan ekspresinya terus berubah. Dia menatap Su Zimo lekat-lekat dan mengertakkan gigi. Meskipun faktanya sudah terlintas di benaknya, dia tidak tahu mengapa Su Zimo disebut sebagai Master Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang. Puncak. Dikatakan bahwa Su Zimo baru saja memasuki alam yang sempurna ketika dia mati. Sudah berapa tahun berlalu, tapi dia sudah berada di alam Hollow Nether. Tidak mungkin pedang abadi Yue Hua akan mengasosiasikan Master Puncak Dunia Pedang Alam Hollow Nether dengan orang mati seperti Su Zimo. Su Zimo berjalan menuju mereka berdua perlahan. Apa yang kamu coba lakukan? Pedang abadi Yue Hua memandang Su Zimo yang semakin dekat.
Hatinya bergetar ketika dia berteriak dengan keras, ini adalah dunia surga yang terberkati. Kamu tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi. Ini adalah kediaman pribadi. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, peraturan dunia surga yang terberkati tidak valid. Bahkan jika ada orang yang terbunuh di sini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Sword Immortal Yuehua sudah mengeluarkan banyak keringat. Mendengar itu, kakinya lemas karena ketakutan. Jika ini dia di masa lalu, dia mungkin tidak akan menjadi seperti itu. Tapi sekarang, dia telah disiksa oleh hukuman abadi selama bertahun-tahun dan belum pulih dari luka-lukanya. Selain itu, dia kehilangan lengannya. Melawan Suzimo, yang juga merupakan pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang dan orang kejam yang telah membunuh roh kesempurnaan tertinggi, dia sudah sangat ketakutan. Suzimo, kakak muda Su, kakak Su. Pedang abadi Yuehua mengubah bentuk alamatnya 3 kali berturut-turut dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Dendam kami sebelumnya benar-benar salah paham. 2. Seolah dia tidak mendengar apapun, Suzimo terus maju dan mendekati mereka berdua. Langkah kakinya tidak ringan atau berat. Namun, ketika bergema di telinga pedang abadi Yuehua, itu seperti lonceng dunia bawah yang berdentang. Nona Nianqi, tolong. Ketika pedang abadi Yuehua melihat Suzimo tidak tergerak, dia menoleh ke arah Nianqi dengan panik dan berkata dengan tidak jelas, ini adalah kediaman ras dewa. Dia dari dunia pedang. Ah, tidak, dunia surgawi. Dia tidak bisa membunuh siapapun di sini. Nianqi menatap pedang abadi Yuehua dengan ekspresi dingin. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Saya juga berasal dari daratan Tianhuang di dunia bawah dan telah menemani Tuan Muda selama bertahun-tahun. Saya menganggapnya sebagai saudara saya yang paling penting. Jika kalian melawan dia, kamu akan melawanku. Kata-kata itu setara dengan memadamkan harapan terakhir pada Sword Immortal. Hati Yuehua. Awalnya, Meng Yao menundukkan kepalanya dan tetap diam, seolah dia sudah pasrah pada takdir. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Nianqi, niat membunuh melintas di matanya yang tertunduk. Meng Yao tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah Nianqi yang duduk di kursi tinggi di belakangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Karena keduanya telah menemani satu sama lain di dunia bawah selama bertahun-tahun, itu berarti Nianqi sama pentingnya bagi Suzimo. Meskipun Suzimo hanya berada di alam Hollow Nether, dia pernah membunuh roh kesempurnaan tertinggi dan terlalu terkenal sehingga Meng Yao berani melawannya. Namun, Putri Dewa Nianqi, yang berada di belakangnya, baru saja memasuki alam yang sempurna. Selama dia bisa segera menahan Nianqi, Suzimo mungkin akan mewaspadainya. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin mati atau kalah. Setidaknya, dia tidak ingin kalah dari Suzimo, seseorang yang pernah dia anggap sebagai semut. Teknik gerakan Meng Yao sangat cepat. Kali ini, dia melepaskan hampir seluruh kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, itu tidak secepat sinar pedang hijau giok tertentu. Sinar pedang hijau giok melintas dan memasuki tubuh Meng Yao terlebih dahulu. Puff! Ditemani panah darah, sinar pedang langsung menembus dadanya. Meng Yao bergoyang dan menatap Putri Dewa Nianqi yang hanya berjarak beberapa inci, tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Ki darahnya menghilang dengan cepat. Luka pedang di dadanya tidak berakibat fatal. Namun, maksud pedang mengerikan yang terkandung dalam sinar pedang meledak di tubuhnya. Aura kematian yang suram menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah dia dikuburkan di dalam kuburan. Tenaganya terkuras dengan cepat dan matanya dipenuhi keputusasaan dan kemarahan. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Meng Yao terjatuh lemas ke tanah. Bang! Bunyi gedebuk terdengar di telinga Meng Yao. Segera setelah itu, suara retakan tulang terdengar. Sosok Sword Immortal Yuehua jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum tiba di sampingnya. Saat berikutnya, langkah kaki yang terdengar seperti milik Dewa Kematian bergema sekali lagi. Tak lama kemudian, sosok dan wajah familiar itu tiba di hadapan mereka berdua dan menatap mereka berdua yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Saya marah. Tabir di wajah Meng Yao telah lama terkoyak oleh pedang Qi, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka saat dia menatap Suzimo dengan kebencian. Karena dia terlalu memaksakan diri, luka di wajahnya menjadi sedikit merah. Saat dia mengerutkan kening, itu membuatnya tampak semakin menyedihkan. Apa yang membuatmu marah? Nada suara Suzimo tenang. Jika aku tidak terluka oleh Desolate Martial,
kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkanku dalam pertempuran hari ini. Meng Yao mengertakkan gigi. Su Zimo, jangan sombong. Aku kalah dari Desolate Martial, tapi aku tidak kalah darimu. Akulah sitar abadi. Bagaimana aku bisa kalah dari orang rendahan sepertimu? Dan menurutmu siapa Desolate Martial itu? Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh. Meng Yao tertegun sejenak, tidak mengerti maksud Su Zimo. Saat berikutnya, dua api ungu muncul perlahan di mata Su Zimo. Dalam keadaan linglung, sosok berjubah ungu tak tertandingi yang memandang rendah dunia secara bertahap bergabung dengan cendekiawan dengan fitur halus di depannya. Bab 2850, membunuh dengan pisau pinjam. Itu dia, sebenarnya, dia. Bela diri yang sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Gambar-gambar melintas di depan mata Meng Yao, seolah-olah dia telah kembali ke pertama kali dia bertemu Su Zimo di Dragon Abyss Star saat itu. Saat itu, Su Zimo seperti semut yang bisa diinjak dan dihancurkan dengan santai. Dia bahkan tidak memiliki kesan mendalam terhadap semut ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, semut lemah itu akan tumbuh sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa memandangnya. Di bintang jurang naga, ini adalah pertama kalinya Su Zimo, Sword Immortal Yue Hua, dan Meng Yao bertemu. Dan sekarang mereka bertiga lagi. Semuanya seperti siklus reinkarnasi. Pada saat ini, dendam di antara mereka bertiga akhirnya akan terselesaikan. Saat itu, ekspresi Su Zimo berubah dan dia melirik ke samping, seolah dia merasakan sesuatu. Berhenti. Teriakan keras terdengar dari luar aula. Tulang Sword Immortal Yue Hua retak karena pukulan Su Zimo dan darahnya. Qi menghilang, vitalitasnya memudar. Ketika dia mendengar suara itu, kekuatan kehidupan muncul dari matanya sekali lagi saat dia berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku." Su Zimo memasang ekspresi acuh tak acuh dan tidak tergerak saat dia menjentikkan jarinya. Dua pedang Qi yang sangat tajam memasuki gelabela pedang abadi Yue Hua dan Meng Yao secara instan dan menembus roh esensi mereka. Segera setelah itu, seorang pria berbaju besi emas dan memegang pedang raksasa memasuki aula. Dia memandang Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao yang baru saja dibunuh oleh Su Zimo dengan ekspresi gelap. Nian Qi mengerutkan kening dengan ekspresi muram dan segera mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya untuk mengingatkan Su Zimo, itu putra Dewa Ming Hui. Beraninya kamu membunuh di wilayah ras dewa. Putra Dewa Ming Hui memelototi Su Zimo dan Qi darahnya melonjak, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dengan aura pembunuh. Ming Hui, ini salah paham. Dalam sekejap, Nian Qi buru-buru berdiri di depan Su Zimo dan merentangkan tangannya, menghadap putra Dewa Ming Hui. Mereka berdua dari dunia surgawi datang untuk memberi penghormatan tetapi menyembunyikan motif tersembunyi dan ingin menyerang saya. Rekan Daois Suzulah yang menyelamatkan saya. Kata-kata itu tidak dibuat-buat. Memang, Meng Yao ingin menyandera Nian Qi untuk mengancam Su Zimo sebelumnya. Oh, putra Dewa Ming Hui belum meletakkan pedang raksasa di tangannya dan menunjuk ke arah Su Zimo dari jauh. Niat membunuh di matanya belum hilang saat dia bertanya, "Mengapa kamu tidak mendengarkanku ketika aku menyuruhmu berhenti lebih awal?" "Siapa kamu?" Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi putra Dewa Ming Hui berubah dingin saat dia berkata perlahan, "Suzu, apakah kamu percaya bahwa aku bisa menebasmu sekarang dan membuatmu mustahil untuk tetap hidup?" "Anda dapat mencoba." Nada suara Su Zimo masih tenang. Namun, kata-katanya sama ganasnya dan tidak mundur sama sekali. Sebelumnya, putra Dewa Ming Hui sedang mengejar beberapa roh kesempurnaan tertinggi di luar. Ketika dia mendengar bahwa Nian Qi telah bertemu dengan seorang teman lama di dunia surga yang terberkati dan sangat akrab dengannya, dia bergegas kembali. Oleh karena itu, bahkan tanpa kemunculan Sword Immortal Yue Hua dan Meng Yao, dia masih dipenuhi rasa permusuhan terhadap Su Zimo. Dia sudah lama memperlakukan Nian Qi sebagai miliknya. Lawan jenis manapun yang muncul di samping Nian Qi akan membuatnya merasa waspada. Su Zimo tentu saja tidak peduli dengan ancaman putra Dewa Ming Hui. Dia tidak takut pada siapapun dari bidang kultivasi yang sama. Ini adalah kediaman pribadi ras dewa. Bahkan jika ahli raja ras dewa pada akhirnya menyerang, Su Zimo yakin dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Gua surga tidak bisa dilepaskan di dunia surga yang terberkati. Tanpa batasan gua surga, bahkan raja dewa pun tidak bisa menjebaknya. Ming Hui, rekan Daois Suzu tidak bisa disalahkan untuk ini. Nian Qi memandang putra dewa Ming Hui dan menekankan,
mengucapkan setiap kata dengan jelas. Putra Dewa Minghui tetap diam dan menatap tajam ke arah Su Zimo. Semakin Nian Qi melindungi Su Zimo, semakin kuat niat membunuh di hatinya. Setelah mengalami kebuntuan, Putra Dewa Minghui tiba-tiba menyingkirkan pedang raksasanya dan tertawa. Perjalanan masih panjang. Di masa depan, 1/11 memiliki kesempatan untuk merasakan pedang Dao Anda. Karena itu, Putra Dewa Minghui berhenti mengganggu dan berbalik untuk pergi. Nian Qi, aku akan kembali dulu. Keduanya mengobrol lama sekali. Setelah kejadian ini, Su Zimo tidak bisa lagi tinggal di kediaman ras dewa. Aku akan mengirimmu pergi. Nian Qi mengantar Su Zimo keluar dari kediaman ras dewa dan mengingatkan, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati terhadap Minghui. Orang ini berpikiran sempit. Meskipun dia tidak mempersulitmu hari ini, dia mungkin punya beberapa trik. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum. Apapun gerakan yang dia lakukan, aku akan mengambil semuanya. Di sisi lain, setelah Putra Dewa Minghui meninggalkan ruang pertemuan, dia menarik kembali senyumannya dan sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya menyeramkan, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tuan Minghui, seorang pelayan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun muncul dan mengetahui niat Putra Dewa Minghui. Dia bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak membunuh Su sekarang? Putra Dewa Minghui menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ya, dia pada akhirnya akan dibunuh. Namun, sekarang bukan waktu terbaik untuk membunuhnya. Orang ini adalah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Jika dia mati di kediaman pribadi ras dewa, orang-orang akan bergosip bahkan jika dia dibunuh olehku dalam pertarungan yang adil. Selanjutnya, Nian Qi ada di sini. Jika kita menyerang Su, Nian Qi pasti akan menghentikan kita. Pada akhirnya, kita mungkin akan membiarkan semuanya tidak terselesaikan. Pelayan itu sepertinya sedang berpikir keras. Tuhan, maksudmu kita harus menyerang hanya di Evil Vien Battlefield? Ya, Putra Dewa Minghui berkata, Nian Qi tidak akan memasuki medan perang iblis jahat kali ini. Tidak peduli apa yang terjadi di Evil Vien Battlefield, pihak luar tidak bisa ikut campur. Selanjutnya, dunia pedang hanya bisa mengaku kalah jika kita membunuhnya secara terbuka di depan semua orang. Itu semua adalah kesalahan Su karena tidak mahir dalam dao pedang dan menjadi lebih rendah. Berhenti sejenak, kilatan cahaya melintas di mata Putra Dewa Minghui dan sudut bibirnya melengkung. Lagi pula, aku mungkin bukan orang yang membunuh orang ini secara pribadi. Oh, pelayan itu memasang ekspresi bingung dan bertanya, Tuhan, apa maksudmu? Dua orang yang baru saja meninggal keduanya berasal dari dunia surgawi. Putra Dewa Minghui berkata, kemudian, sebarkan berita bahwa mereka berdua tewas di bawah pedang Su. Menurut apa yang saya tahu, roh tertinggi dunia surgawi saat ini ada di pulau terberkati. Tak perlu dikatakan lagi, pelayan itu mengerti dan matanya berbinar. Tuhan, engkau ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman. Putra Dewa Minghui tersenyum dan mengangguk. Kemudian, pelayan itu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, namun, menurut apa yang saya tahu, ada total 3 domain di dunia surgawi, domain abadi, Buddha, dan iblis. Domain abadi sendiri memiliki 9 domain abadi cakrawala yang memiliki banyak faksi dan sekte yang bertarung di antara mereka sendiri. Jika dua orang yang meninggal itu tidak ada hubungannya dengan roh tertinggi dunia surgawi itu, dia mungkin tidak akan membalaskan dendam mereka, kan? Fufu, nah, disitulah kesalahanmu. Putra Dewa Minghui terkekeh dan bertanya, tahukah kamu siapakah roh tertinggi dunia surgawi itu? Kudengar itu adalah wanita bernama Jun Yu. Dia berpakaian seperti biarawati Daois dan membawa papan catur persegi besar di punggungnya. Jawab pelayan itu. Putra Dewa Minghui berkata, Jun Yu ini memiliki gelar lain, catur abadi, salah satu dari 4 peri besar di dunia surgawi. Orang yang baru saja meninggal adalah salah satu dari 4 peri besar, sitar abadi. Ah, hamba itu tercerahkan. Putra Dewa Minghui tersenyum. Keduanya berasal dari domain abadi cakrawala surgawi dan digolongkan sebagai 4 peri besar. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka berdua? Saya mendengar bahwa Chess Immortal sangat suka berperang. Sekarang Zider Immortal sudah mati, bagaimana bisa Chess Immortal duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Saat itu kita tinggal menunggu dari pinggir lapangan dan menonton tayangannya. Tuhan, engkau bijaksana. Pelayan itu memuji. Bab 2851, Medan Perang dimulai.
Bagi Suzimo, menyingkirkan SWOT Immortal Yue Hua dan Meng Yao hanyalah masalah kenyamanan. Dia mempunyai motif lain dalam perjalanannya ke dunia surga yang terberkati. Terlebih lagi, SWOT Immortal Yue Hua dan Meng Yao tidak bisa lagi mengancamnya dan sama sekali bukan tandingannya. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya di dunia pedang, banyak pembudidaya di sekitarnya memasang ekspresi aneh ketika mereka melihatnya dan berdiskusi dengan lembut. Anda telah mendengar, perlombaan mata surgawi telah tiba di dunia surga yang terberkati. Peringkat 1 di Battle Merit Jade Stella, Xia Yin, telah tiba juga. Selanjutnya, dia mengumumkan bahwa dia ingin membunuh Master Puncak Suzu dari Puncak Pedang ke-9 dunia pedang di medan perang iblis jahat kali ini. Aku ingin tahu berapa ronde dia bisa bertahan melawan Xia Yin. Itu mungkin tergantung pada kapan Xia Yin melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia segera melepaskan 6 jalan reinkarnasi, pertarungan mungkin akan berakhir dalam 1 ronde. Di bawah pandangan semua orang, Suzimo memiliki ekspresi tenang dan sepertinya tidak berada di bawah tekanan apapun sebelum pertempuran. Kali ini, para ahli roh sempurna dari alam semesta menengah berkumpul untuk pembukaan dunia surga yang terberkati. Beberapa pertarungan besar yang mungkin terjadi menjadi topik perbincangan hangat selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, topik terhangat adalah pertarungan antara roh kesempurnaan dari alam cabai menengah dan iblis jahat dan roh dosa. Pada saat itu, pertumpahan darah besar-besaran pasti akan terjadi di medan perang iblis jahat. Ada kemungkinan besar 10 iblis jahat besar semuanya akan mati dalam pertempuran ini. Tabrakan antara Pangeran Phoenix, Putri Phoenix dan seorang gadis muda dari ras naga, Long Li, menjadi fokus perhatian semua orang juga. Ada juga pertarungan antara dua roh kesempurnaan tertinggi di dunia Kun dan Peng. Perseteruan antara ras batu dan dunia pedang. Roh kesempurnaan tertinggi dari dunia super besar seperti dunia darah, dunia gagak emas, dunia barbar, dan dunia penyihir serta dari dunia raksasa, dunia racun, dunia makam, dan dunia astral semuanya telah tiba. Saat ini, lebih dari 100 roh kesempurnaan tertinggi berkumpul di Pulau Terberkati. Adapun pertarungan antara Suzimo dan ras roh sempurna dari mata surgawi nomor 1, Xia Yin, itu juga merupakan salah satu pertarungan yang paling diperhatikan semua orang. Ketika Suzimo kembali ke kediamannya di dunia pedang, Lu Yun dan master puncak lainnya serta Lin Sunzen, Yun Ting dan murid dunia pedang lainnya mengelilinginya. Lu Yun dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Lu Yun berkata, Saudara Su, Xia Yin dari ras mata surgawi telah tiba. Belum terlambat untuk kembali ke dunia pedang sekarang. Setelah Anda memasuki kejahatan Vian Battlefield, kami tidak akan dapat membantu apapun yang terjadi di dalam. Mereka akan baik-baik saja. Su Zimo tersenyum. Semuanya, santai. Saksikan saja pertarungannya dari luar. Lu Yun dan yang lainnya bahkan lebih gugup dibandingkan Su Zimo. Yulan berkata dengan suara yang dalam, situasi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli roh sempurna dari alam semesta menengah dikumpulkan dan lebih dari 100 roh sempurna akan masuk pada saat yang bersamaan. Ada terlalu banyak variabel. Awalnya, seharusnya tidak ada bahaya jika kamu dan Sun Zhen bergabung di medan perang iblis jahat. Tapi sekarang, dari kelihatannya, sulit untuk mengatakannya. Lu Yun berkata, meskipun Xia Yin adalah satu-satunya roh kesempurnaan tertinggi dari ras mata surgawi, ras batu akan mengincar kalian juga. Pada saat itu, Sun Zhen mungkin tidak dapat membantu Anda. Pada akhirnya, kamu mungkin masih harus menghadapi Xia Yin sendirian. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya hanya punya satu permintaan. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Sun Zhen yang tidak jauh darinya. Jika Anda melihat situasinya tidak tepat, panggil lencana dunia surga terberkati Anda dan segera pergi. Jangan ragu. Dengan baik, Lin Sun Zhen sedikit mengernyit dan membuka mulutnya sedikit, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Su Zimo mengibaskannya dengan lembut. Jika terjadi sesuatu yang tidak bisa aku tangani, kamu tetap tinggal hanya akan mengalihkan perhatianku. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ketika semua orang melihat Su Zimo telah mengambil keputusan, mereka berhenti membujuknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semakin banyak ahli roh sempurna berkumpul di dunia surga yang terberkati. Seiring berjalannya waktu, roh kesempurnaan yang tiba di dunia surga terberkati secara bertahap mencapai kejenuhan. Pada saat itulah suara tanpa emosi terdengar di langit di atas pulau terberkati. Roh sempurna dari berbagai dunia, bersiaplah. Medan perang iblis jahat akan segera dibuka.
Suara mendesing. Kerumunan di pulau terberkati langsung tergerak. Seketika, ahli roh sempurna yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tempat tinggal mereka dan bergegas menuju paviliun terberkati seperti ikan mas. Ada roh sempurna yang bersiap memasuki medan perang iblis jahat di antara mereka, tetapi sebagian besar orang adalah penonton. Dalam sekejap mata, alun-alun dunia surga terberkati telah dipenuhi oleh banyak orang berkulit hitam. Pembatasan memasuki Evil Vian Battlefield tetap tidak berubah. Hanya 10 orang dari setiap dunia yang bisa masuk. Dengan begitu, mereka bisa menyeimbangkan kekuatan berbagai dunia sampai batas tertentu. Paling tidak akan ada situasi di mana satu pihak bisa melakukan perburuan besar-besaran di medan perang iblis jahat dengan jumlah. Tidak lama setelah semua orang dari dunia pedang tiba, keributan terdengar dari kerumunan di belakang. Seolah-olah mereka merasakan kekuatan pencegah yang sangat besar, kerumunan yang sudah ramai itu malah mundur ke samping, memberi jalan bagi mereka. Tidak jauh dari situ, semua orang dari ras mata surgawi berjalan perlahan. Pemimpinnya mengenakan jubah dawis hitam dan putih. Rambut panjangnya berkibar dan wajahnya tajam. Dia memasang ekspresi dingin dan matanya terpejam. Meski begitu, dia tahu kemana dia berjalan dan langsung menuju ke semua orang dari dunia pedang. Tanda darah di gelabela orang tersebut memancarkan aura gemetar. Roh sempurna di sekitarnya terkejut ketika mereka secara tidak sengaja melihat sekilas tanda darah itu. Mereka merasa tatapan dan kesadaran roh mereka akan dilahap oleh tanda darah. Bahkan garis keturunan di tubuh mereka bergerak, seolah-olah akan merembes keluar. Itu terlalu menakutkan. Itulah mata reinkarnasi. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Banyak roh sempurna menutup mata mereka satu demi satu. Selama beberapa hari terakhir, informasi tentang Xia Yin semakin banyak. Dikatakan bahwa ras mata surgawi memiliki 3 teknik visual utama, mata kiamat, murid ganda, dan mata reinkarnasi. Di antara mereka, mata reinkarnasi adalah yang paling dihormati. Xia Yin belum benar-benar memahami 6 jalan reinkarnasi. Dia hanya menggunakan mata Yin yang untuk menerobos penghalang antara Yin dan Yang dan melihat sekilas 6 jalan reinkarnasi. Kemudian, Xia Yin memanfaatkan pengalaman itu untuk mengolah mata langitnya menjadi mata reinkarnasi. Dengan kata lain, Xia Yin menggunakan mata langitnya untuk mengaktifkan kekuatan suci 6 jalan reinkarnasi yang tiada taraf. Reputasinya jauh mendahuluinya. Nama Xia Yin telah lama menyebar melalui media cabai. Hanya pada saat itulah banyak roh sempurna benar-benar menyadari betapa menakutkannya peringkat 1 dari prasasti giok prestasi pertempuran. Tekanan yang melonjak ke arah mereka sangat mencekik. Dunia pohon parasol. Seorang pria berjubah merah sedikit mengernyit saat melihat tanda darah di Xia. Glabella Yin. Bola api secara bertahap muncul di mata Phoenix-nya. Matanya benar-benar terasa sedikit sakit. Tiba-tiba, wanita di sampingnya mengulurkan telapak tangannya. Saat telapak tangan mereka menyatu, 2 bola api muncul di mata pria dan wanita. Rasa sakit di mata pria itu juga hilang. Tentu saja, ada beberapa roh sempurna di antara kerumunan yang dapat menahan tekanan. Faktanya, beberapa orang bisa mempertahankan ekspresi tenang saat menghadapi Xia Yin. Su Zimo adalah salah satunya. Dia melihat tanda darah di gelabela Xia Yin dan sedikit memiringkan kepalanya. Bahkan ada sedikit ketertarikan di wajahnya saat dia merenung. Saat itu, Xia Yin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, seolah-olah dunia sedang lahir dan 2 tatapan tertuju pada Su Zimo. Bab 2852, Badut. Mata Xia Yin berwarna hitam dan putih, memancarkan kekuatan misterius yang sepertinya mempengaruhi perubahan Yin dan Yang dan menjungkir balikkan dunia. Jangan menatap matanya. Suara raja dari berbagai ras terdengar dari kerumunan, mengingatkan roh sempurna di belakang mereka. Mata Yin yang Xia Yin tidak menatap orang lain, mereka dikunci pada Su Zimo. Selama Su Zimo mengelak sedikit, dia akan dirugikan dalam bentrokan pertama mereka ini. Begitu mereka berdua bertemu lagi di medan perang iblis jahat, Xia Yin akan bertemu lagi. Memiliki keuntungan secara mental. Pertarungan antara mereka berdua telah dimulai saat Xia Yin melangkah ke lapangan dunia surga terberkati. Namun, hasilnya sungguh tidak terduga. Su Zimo tidak mengelak atau fokus. Dia hanya menatap Xia Yin dengan senyuman palsu, seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Xia Yin mengerutkan kening tanpa terasa. Memang benar, reaksi Su Zimo mengejutkannya. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan sebenarnya dari mata Yin yang sebelumnya, matanya mengandung kekuatan Yin dan Yang.
Tatapan dan pikiran roh sempurna biasa pasti akan terpengaruh. Jika mereka menatap mata Yin yang sepanjang waktu, mereka mungkin akan kehilangan pandangan. Adapun Suzimo, tatapannya jelas saat dia menatap mata Yin yang miliknya. Dari awal hingga akhir, tidak ada fluktuasi di matanya dan dia tidak terpengaruh. Itu agak aneh. Tentu saja, Xia Yin tidak tahu bahwa ada dua batu misterius dengan asal-usul misterius yang tersembunyi di mata Suzimo Illumination dan Nether Glow. Mata Xia Yin mengandung secercah kekuatan Yin dan Yang. Namun, batu penerangan dan batu cahaya Nether setara dengan nenek moyang Yin dan Yang. Bagaimanapun juga, mereka berdua masih berada di lapangan dunia surga terberkati dan tidak bisa terlibat dalam pertempuran besar. Xia Yin mengalihkan pandangannya setelah tidak menerima manfaat dan menunjuk ke layar raksasa di alun-alun. Suzu, aku akan menunggumu di area 7 iblis jahat. Medan perang. Semua orang bersemangat ketika mendengar itu. Ada total 10 area di Evil Fiend Battlefield. Dalam keadaan normal, para ahli roh sempurna dari alam cabai menengah akan mendarat secara acak di berbagai wilayah setelah masuk. Pertarungan keduanya bisa dikatakan menjadi pusat perhatian. Jika keduanya mendarat di area yang berbeda, akan memakan waktu yang sangat lama sebelum mereka bertemu satu sama lain di Evil Fiend Battlefield. Tidak semua orang di medan perang akan mendapat kesempatan untuk menyaksikan medan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara dua roh kesempurnaan tertinggi. Tapi sekarang, jika mereka berdua sepakat untuk bertarung di area 7, semua orang pasti tahu kemana harus pergi. Begitu mereka memasuki medan perang iblis jahat dan bergegas ke area 7 pada saat yang sama, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Su Zimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Xia Yin berkata, jangan khawatir, saya akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Jika Anda tidak percaya diri, Anda bisa bergabung dengan Lin Sunzen. Aku akan mengambil semuanya. Suara mendesing. Keributan terjadi di tengah kerumunan. Kata-kata Xia Yin terlalu mendominasi dan penuh percaya diri. Dia ingin melawan dua roh kesempurnaan tertinggi sendirian. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan mempertanyakannya. Namun, semua orang merasa bahwa Xia Yin berhak mengatakannya. Kamu tidak akan bisa mengatasinya. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Hah! Xia Yin mengangkat kepalanya dan tertawa, seolah dia telah mendengar hal paling menarik di dunia. Puff! Sebuah cibiran terdengar dari sisi dunia darah. Pemimpinnya mengenakan jubah berwarna darah dan memegang kipas lipat di tangannya itu adalah roh kesempurnaan tertinggi dari ras anggur darah di generasi ini, Sue Wen. Dunia darah juga merupakan dunia yang sangat besar. Sue Wen juga ahli dalam prasasti giok prestasi pertempuran dan memiliki reputasi di dunia cabai menengah. Saudara Sue Wen, apa yang kamu tertawakan? Putra Dewa Minghui akrab dengan Sue Wen tetapi dia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya. Sue Wen cemberut dan melambaikan kipas lipatnya, berkata dengan santai, beberapa orang tidak mengetahui batas kemampuan mereka sama sekali. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melawan saudara Xia hanya karena mereka memahami satu kekuatan surgawi yang tiada taranya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak lebih dari badut. Oh, putra Dewa Minghui berpura-pura terkejut dan bertanya, Saudara Sue, kamu tidak menganggap tinggi guru puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Dia adalah pemimpin puncak dengan status mulia dan kesombongan mutlak. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan membunuh dua rekan Daois dunia surgawi di kediaman saya. Kesombongan pria ini tidak mengenal batas. Tidak, saya sangat memikirkan dia. Faktanya, sangat tinggi. Sue Wen tersenyum misterius dan mengubah topik pembicaraan. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa saudara Xia akan langsung membunuhnya dalam 10 gerakan. Sipo dari dunia batu yang berseteru dengan dunia pedang menyeringai. Aku yakin anak ini pasti akan mati dalam 5 langkah. Haha, putra Dewa Minghui tertawa terbahak-bahak. Memang benar, di antara roh kesempurnaan dari alam cabai menengah yang berkumpul di sini, tidak banyak orang yang menganggap tinggi Su Zimo. Terlebih lagi, reputasi Su Zimo hanya meningkat dalam 1000 tahun terakhir dan sebagian besar roh kesempurnaan tertinggi tidak mengenalnya, apalagi memiliki hubungan dengannya. Semua orang hanya ingin menonton pertunjukan yang menarik. Menurutku kamulah badutnya. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari kerumunan. Semua orang melihat ke arah suara itu. Sue Wen mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa suara itu ditujukan padanya. Orang yang berbicara berasal dari dunia bunga. Su Zimo juga menoleh dan melihat Ratu Abadi Yulan, yang pernah dia temui di dunia surga terberkati,
tersenyum padanya dan mengangguk. Wanita yang berbicara itu berdiri di samping Ratu Abadi Yulan. Dia cantik dan membawa aura heroik. Dia tampak seperti muridnya. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dia merasakan aura familiar dari wanita itu. Balapan teratai hijau. Sebuah pemikiran terlintas di benak Suzimo. Yulan berbisik, itu seharusnya adalah murid Ratu Abadi Yulan, Mulian. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki reputasi yang heroik. Terlebih lagi, rasnya seharusnya memiliki perseteruan yang mendalam dengan dunia darah. Cantik, apa yang baru saja kamu katakan? Ketika Sue Wen melihat wanita cantik yang berbicara, kemarahan di wajahnya langsung lenyap. Dia menggilat bibirnya dan bertanya sambil tersenyum. Mulian mencibir, tidak peduli betapa tidak bergunanya rekan Daois Suzu, dia pernah membunuh 10 lawan dari alam kultivasi yang sama dengan satu tebasan. Bahkan ada roh kesempurnaan tertinggi di antara mereka. Kamu pikir kamu siapa? Paling tidak, rekan Daois Suzu berani menghadapi Xia Yin. Sedangkan bagimu, kamu bahkan tidak punya nyali untuk melawan Xia Yin. Kamu adalah badut sejati yang melontarkan omong kosong di sana. Sue Wen tidak marah dan berkata sambil tersenyum nakal, cantik, apakah kamu ingin bertaruh? Jika saudara Xia mengalahkan Suzu dalam 10 langkah, Anda akan datang dengan patuh dan meminta maaf kepada saya. Bagaimana tentang itu? Dan jika rekan Daois Suzu bertahan lebih dari 10 gerakan? Mulian menatap wajah Sue Wen yang tersenyum dan merasa jijik. Dia mengambil keputusan dan bertanya dengan keras. Jika aku kalah, aku akan menuruti perintahmu, cantik. Sue Wen sangat percaya diri pada Xia Yin dan tentu saja tidak perlu takut. Saudari Mulian, lebih baik kamu tidak bertaruh dengannya. Saat itu, suara seorang gadis terdengar dari sisi ras naga. Long Li lah yang menonjol. Long Li berkata dengan sangat serius, bahkan jika kamu memenangkan taruhan, Sue Wen tidak akan mengaku kalah. Kudengar Sue Wen paling terkenal sebagai orang yang pemalu dan berkulit tebal. Gadis kecil, apa katamu? Sue Wen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tatapannya menjadi gelap saat dia bertanya dengan cemberut. Long Li tidak takut dan sedikit mengangkat bahu. Saya mendengar bahwa Anda pernah memperoleh teknik penempaan tubuh kuno yang disebut teknik tulang baja kulit perunggu. Namun, ras Bloodfin Anda lahir dengan duri lemah dan tanpa tulang. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mengolah bagian teknik kulit perunggu. Budidaya khusus itu adalah bagaimana Anda berhasil memiliki kulit setebal tembok kota. Hahaha. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari kerumunan. Reputasi Sue Wen memang tidak bagus di alam semesta menengah dan soal teknik budidayanya juga merupakan fakta. Namun, melalui suara polos dan senyum penuh arti dari gadis muda itu, penafsiran seperti itu membuat semua orang tertawa. Bab 2853, Penggarap Pedang Berpakaian Biasa. Dari siapa kamu mendengarnya? Ketika Sue Wen mendengar tawa di sekitarnya, wajahnya memerah saat dia menatap Long Li dan bertanya. Ibuku. Long Li menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Ibumu. Sue Wen hendak mengutuk ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sangat dingin. Jantungnya berdetak kencang dan dia menahan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Ibu gadis ini sepertinya adalah Ratu Naga tanpa tanduk. Tatapan Sue Wen beralih. Di samping Long Li, seorang wanita berambut perak sedang melihatnya. Dia dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Gadis kecil, aku tidak akan setingkat denganmu. Sue Wen mendengus dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, dunia naga adalah dunia yang sangat besar. Dia bisa menindas dan menggoda para wanita di dunia bunga dengan santai. Namun, dia harus sangat waspada terhadap ras naga. Tidak banyak naga di dunia naga. Namun, mereka dapat digolongkan sebagai dunia super besar dan menduduki peringkat teratas dari 10.000 ras. Meskipun ras Bloodfin juga merupakan dunia yang super besar, mereka tidak berani melawan ras naga. Dia benar, seperti yang diharapkan dari seorang pengecut yang tidak berdaya. Dia langsung layu. Saat dia bertemu dengan ras naga, memang benar mulutnya kotor. Saya mendengar bahwa dia mengembangkan beberapa teknik lidah. Tidak hanya mulutnya yang kotor, dia bahkan bisa menembakkan pedang Qi menggunakan lidahnya. Astaga, astaga, lidahnya yang tajam juga terkenal. Serangkaian bisikan terdengar dari kerumunan. Ekspresi Sue Wen gelap dan dia tetap diam. Namun, tatapannya tertuju pada Mulian dan dia mencibir dari waktu ke waktu. Meskipun dia tidak bisa menyinggung siapapun dari ras naga, apakah hal yang sama terjadi pada wanita dunia bunga ini?
Jika dia memasuki medan perang iblis jahat, dia akan membiarkan makhluk hidup dari 10.000 ras menyaksikan metodenya. Su Zimo tidak ikut serta dalam keributan itu. Perhatiannya tertuju pada kerumunan di Blast Heaven World Square. Yang aneh adalah tidak ada roh sempurna dari dunia rimba besar yang datang dalam beberapa hari terakhir. Dia juga bertanya pada Lu Yun dan yang lainnya dan mereka tidak tahu banyak. Mereka hanya menyimpulkan bahwa hutan belantara besar sangat kacau dengan api perang di mana-mana dan banyak roh yang disempurnakan mungkin tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Su Zimo baru saja melihat sekeliling dan tidak melihat Chess Immortal Jun Yu. Saat itu, suara tanpa emosi terdengar sekali lagi di surga yang terberkati. Alun-alun dunia, medan perang iblis jahat secara resmi dibuka. Suara mendesing. 10 layar raksasa di sekitar alun-alun bersinar terang dan formasi teleportasi di bawahnya juga menyala. Hati-hati, Lu Yun dan yang lainnya memandang Su Zimo dan Lin Sun Zhen dan mengingatkan mereka. Sekali lagi, tepat di depan semua orang, banyak ahli roh sempurna dari alam cabai menengah melangkah maju satu demi satu dan melangkah ke formasi teleportasi, menghilang dari alun-alun dunia surga yang terberkati satu demi satu. Tak lama kemudian, lebih dari separuh sosok di lapangan dunia surga terberkati lenyap. Yang tersisa adalah roh sempurna dari dunia besar dengan alam budidaya rendah atau raja. Perkemahan ras mata surgawi dan batu mengapit dunia pedang. Lu Yun dan yang lainnya di tengah. Raja Sisuo dari ras batu mengulurkan telapak tangannya ke arah Lu Yun dan yang lainnya dan menebas lehernya sendiri. Itu adalah provokasi yang terang-terangan bahwa perlombaan batu sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Raja Mata Dingin memandang Lu Yun dan yang lainnya. Tanda darah di gelabelanya bersinar dengan cahaya darah saat dia menyeringai. Lu Yun, kamu mungkin punya harapan bahwa Su Zhu memiliki lencana dunia surga terberkati dan bisa pergi kapan saja jika dia melihat situasinya tidak beres. Lu Yun dan yang lainnya menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang itulah yang mereka pikirkan. Raja Mata Dingin menghela nafas pelan. Sayangnya, Anda meremehkan tekad ras mata surgawi dan kekuatan 6 jalan reinkarnasi. Lu Yun mengerutkan kening, hatinya tenggelam seolah dia memikirkan sesuatu. Raja Mata Dingin melanjutkan, selama mereka berdua bertemu, Xia Yin tidak akan menguji keadaan atau memberi Su Zhu kesempatan. Dia akan mengaktifkan mata langitnya secara langsung dan melepaskan 6 jalan reinkarnasi. Bahkan jika Su Zhu memiliki lencana dunia surga terberkati, dia tidak akan bisa memanggilnya tepat waktu dan tidak akan bisa lepas dari kekangan 6 jalan reinkarnasi. Dia hanya bisa mati. Ekspresi Lu Yun dan yang lainnya dari dunia pedang berubah drastis. Raja dari dunia lain mengerutkan kening dan berdiskusi dengan lembut. Sebagian besar roh kesempurnaan tertinggi hanya memahami satu kekuatan surgawi yang tiada taranya. Dalam pertempuran, jika kekuatan suci yang tiada taraf dilepaskan, itu tidak dapat dilepaskan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seseorang harus lebih berhati-hati dalam melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya daripada keterampilan rahasia roh esensi. Jika Xia Yin telah mengaktifkan mata langitnya dan melepaskan 6 jalan reinkarnasi sejak awal pertempuran dengan Su Zimo, pertempuran itu mungkin akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin tidak ada kejadian yang menggemparkan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertempuran ini. Mungkin itu hanya penghancuran sepihak. Pikiran-pikiran itu muncul di benak para raja dari berbagai dunia. Ada yang bersuka cita, ada yang merasa kasihan, dan ada yang sedikit antisipasi. Pada saat itu, para raja di lapangan dunia surga yang terberkati belum menyadari bahwa tebakan mereka tidak jauh berbeda dengan arah pertempuran yang sebenarnya. Namun, mereka salah menebak hasilnya. Medan perang iblis jahat. Pelepasan pembatasan yang dilakukan oleh dunia surga terberkati kali ini hanyalah sebuah pesta berburu bagi makhluk hidup di jagat raya menengah untuk mendapatkan battle merit. Namun, bagi makhluk hidup di Evil Vian Battlefield, ini adalah bencana hidup dan mati. Di samping danau, angin sepoi-sepoi bertiup dan air hijau beriak cahaya. Permukaan danau itu seperti cermin dan memantulkan kerikil di tepi danau. Seorang pria bobrok sedang duduk di sana dengan santai. Dia mengenakan pakaian linen kasar dan ujung kemejanya basah kuyup oleh air danau. Dia sama sekali tidak menyadarinya dan hanya mengangkat kepalanya untuk meminum anggur kental di dalam labu. Rambut pria itu acak-acakan dan janggutnya acak-acakan. Wajahnya layu dan bahkan sedikit jelek. Hanya matanya yang mabuk yang bersinar terang seperti bintang di langit malam. Sebuah pedang berkarat ditusukkan ke celah batu tidak jauh dari pria itu.
Pria itu adalah seorang kultivator pedang. Setidaknya, di mulut makhluk hidup di alam cabai menengah, dia dikenal sebagai pembudidaya pedang berpakaian preman. Salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat. Seolah merasakan sesuatu, pria itu mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya, memandangi cakrawala tak berujung di atasnya. Itu mulai berkedip. Orang-orang ada di sini. Banyak orang. Kesedihan yang tak dapat dipahami melintas di kedalaman mata mabuk pria itu. Kakak senior Luo. Saat itu, lebih dari 10 pembudidaya pedang melaju tidak jauh di belakang. Wanita yang memimpin berteriak sebelum dia tiba. Pria itu sedikit mengernyit dan melirik semua orang dengan sedikit amarah. Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk bersembunyi dan tidak muncul? Kakak senior Luo, kami tidak bisa membiarkanmu menghadapi musuh kuat di luar sendirian. Wanita yang memimpin memegang pedang di tangannya erat-erat dan berkata dengan suara yang dalam. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tertawa mencela diri sendiri. Apa perbedaan antara salah satu dari saya versus 100 atau bahkan 1000 dari kita? Kembali dan sembunyi. Pria itu melanjutkan, jika kamu bisa selamat setelah bencana ini berakhir, kamu akan beruntung. Pada saat itu, pria itu tiba-tiba berhenti. Dalam hatinya, dia tidak tahu apakah beruntung atau malang baginya untuk terus hidup tercela di dunia ini. Setidaknya, dia telah hidup cukup lama. Bab 2854, Pertemuan. Medan Perang Iblis Jahat, Area 9. Su Zimo dan Lin Sun Zhen turun dari langit. Lin Sun Zhen memiliki ekspresi muram saat dia mengamati sekelilingnya. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan berjaga-jaga. Medan Perang Iblis Jahat saat ini bahkan lebih mengerikan dan lingkungannya bahkan lebih buruk dibandingkan 1000 tahun yang lalu. Jumlah iblis jahat dan roh dosa di sini telah meningkat berkali-kali lipat dan mereka berdua bisa menghadapi serangan iblis jahat dan roh dosa kapan saja. Su Zimo memiliki persepsi rohnya sebagai peringatan dan dapat segera merasakan potensi bahaya di sekitarnya. Karena itu, dia tampil tenang. Area 9 relatif dekat dengan area 7. Tuan Puncak. Lin Sun Zhen menoleh untuk melihat Su Zimo dan bertanya, apakah kita akan menghadiri tantangan ini? Sejak Lin Sun Zhen mengungkapkan perasaannya 1000 tahun yang lalu dan Su Zimo tidak menanggapi, dia selalu menyebut Su Zimo sebagai guru puncak ketika dia menghadapinya lagi. Menurut pemikirannya, mereka harus menghindari pertarungan langsung dengan Xia Yin dan beradaptasi dengan situasi. Bagaimanapun, pasti akan ada tabrakan berdarah dan tragis antara roh kesempurnaan dari alam cabai menengah dan iblis jahat dan roh dosa. Pada saat itu, mungkin ada peluang yang lebih baik. Misalnya, jika Xia Yin terpaksa melepaskan kekuatan sucinya yang tak tertandingi saat bertarung melawan 10 iblis jahat yang hebat. Dengan begitu, Su Zimo akan memiliki peluang menang lebih tinggi melawan Xia Yin. Ayo pergi. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk dengan santai. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, sebaiknya akhiri secepat mungkin. Saat itu, ekspresi Lin Sun Zhen berubah saat dia melihat ke sebuah danau tidak jauh dari sana. Ada lebih dari 10 pembudidaya pedang berdiri di sana. Mereka tidak mempunyai lencana dunia surga terberkati di pinggang mereka dan bahkan pakaian mereka memperlihatkan identitas mereka sebagai roh dosa. Pada saat yang sama, para penggarap pedang roh dosa merasakan mereka berdua dan berbalik satu demi satu dengan niat membunuh yang kuat dan permusuhan di mata mereka. Berdengung, berdengung, berdengung. Para penggarap pedang roh dosa segera memanggil pedang mereka dan berubah menjadi sinar pedang yang melaju dengan aura pembunuh. Ekspresi Lin Sun Zhen menjadi dingin. Pedang di punggungnya sepertinya telah merasakan niatnya dan terhunus, mendarat di telapak tangannya. Iblis jahat dan roh dosa pernah mendatangkan malapetaka di alam semesta menengah. Dalam kesadarannya, membunuh iblis jahat dan menekan roh dosa adalah untuk menegakkan keadilan atas nama surga. Su Zimo tahu lebih banyak tentang 10 alasan dosa. Terlalu banyak hal yang terjadi saat itu yang diselimuti kabut dan sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Oleh karena itu, dia selalu berhati-hati ketika berhadapan dengan iblis jahat dan roh dosa dari 10 dasar dosa. Kecuali diperlukan, dia tidak ingin melawan. Tunggu sebentar. Su Zimo sedikit mengangkat tangannya dan menghentikan Lin Sun Zhen. Lin Sun Zhen mengerutkan kening karena bingung. Master Puncak, keras sanguin dari sebelumnya hanyalah sebuah anomali di antara mereka. Iblis jahat dan roh dosa. Lin Sun Zhen berkata, lihatlah sikap membunuh dari para pembudidaya pedang ini. Bahkan jika kamu berhati lembut, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Su Zimo tidak menjawab. Jika kelompok pembudidaya pedang ini benar-benar menyerangnya, dia secara alami tidak akan menyerah pada kematian. Seolah merasakan sesuatu, pandangannya beralih dan mendarat di samping danau tak jauh dari situ. Ada seseorang yang duduk di sana. Ada seorang pria mabuk berjubah linen kasar. Tak jauh dari situ, bahkan ada pedang berkarat yang tertusuk batu. Pembudidaya pedang berpakaian preman, salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat. Lin Sunzen juga memperhatikan orang ini dan jantungnya berdetak kencang. Namun, tak lama kemudian, matanya melepaskan semangat juang yang kuat dan pedang Qi menyelimuti dirinya. Dia sangat ingin bertarung. Jika dia bertemu dengan kultivator pedang berpakaian preman ini 1000 tahun yang lalu, dia harus menghindarinya. Tapi sekarang dia telah memahami pedang penakluk abadi dan tumbuh menjadi roh kesempurnaan tertinggi. Dia hanya ingin bertarung sepuasnya ketika dia melihat iblis jahat yang juga merupakan roh kesempurnaan tertinggi. Dia kurang lebih memiliki keraguan terhadap roh kesempurnaan tertinggi dari dunia lain. Namun, dia tidak merasakan beban psikologis apapun terhadap iblis jahat dan roh dosa. Kembali, saat itu, kultivator pedang berpakaian preman tiba-tiba berbicara. Suaranya tidak nyaring atau lembut dan sedikit serak. Namun, ketika selusin pembudidaya pedang mendengar itu, mereka berhenti di saat yang bersamaan. Kakak senior, meskipun kamu tidak mau bertarung karena kami berdua adalah pembudidaya pedang, mereka berasal dari dunia luar. Mereka di sini untuk membunuh kita. Seorang wanita memandang ke arah pembudidaya pedang berpakaian preman dengan bingung. Orang lain menambahkan, kakak senior, berapa banyak pembudidaya pedang asing yang telah Anda lepaskan selama ini? Namun, para pembudidaya pedang itu tidak pernah berhati lembut terhadap kita. Ketika dia mendengar itu, niat membunuh Lin Sunzen menurun. Dia tiba-tiba teringat bahwa 1000 tahun yang lalu, ketika mereka bergerak di medan perang iblis jahat, mereka memang telah melihat pembudidaya pedang berpakaian preman ini dari jauh. Namun, kultivator pedang berpakaian preman mengabaikan mereka. Pada awalnya, mereka mengira bahwa kultivator pedang ini adalah salah satu dari 10 yang hebat. Iblis jahat mungkin melakukannya karena rasa jijik atau karena alasan lain. Hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh dua penggarap pedang roh dosa, penggarap pedang berpakaian preman dengan sengaja melepaskan mereka. Mengapa demikian? Ekspresi bingung melintas di kedalaman mata Lin Sunzen. Kembali, kultivator pedang berpakaian preman tidak menjelaskan dan hanya menghela nafas. Selusin penggarap pedang roh dosa memandang Su Zimo dan Lin Sunzen marah dengan permusuhan yang intens. Namun, mereka tidak melanggar perintah kultivator pedang berpakaian preman dan mundur perlahan. Dengan itu, konflik terselesaikan sepenuhnya. Su Zimo melihat pemandangan sepi dari kultivator pedang berpakaian preman dan emosi yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya, ingin maju dan mengobrol dengan yang terakhir. Dalam sekejap, Su Zimo berjalan menuju pembudidaya pedang berpakaian preman. Lin Sunzen tidak mengetahui niat Su Zimo. Meskipun dia bingung, dia mengikuti dari belakang. Ekspresi selusin pembudidaya pedang roh dosa yang mundur menjadi gelap ketika mereka melihat Su Zimo dan Lin Sunzen berjalan mendekat. Mereka memanggil pedang mereka sekali lagi dan menunggu dengan penuh perhatian. Apa yang sedang kalian lakukan? Kakak senior sudah mengizinkan kalian pergi. Beraninya kamu datang. Lebih, apakah kamu lelah hidup? Beberapa penanam pedang roh dosa mencaci maki dengan keras. Lin Sunzen mencibir dan menatap para penggarap pedang roh dosa. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar hidup-hidup. Mengingat kultivasinya saat ini, dia yakin dia bisa membunuh semua dosa. Pembudidaya pedang roh di depannya dalam 10 gerakan. Kalian bukan tandingannya. Minggir. Pembudidaya pedang berpakaian preman melirik Lin Sunzen dan berkata seolah dia merasakan sesuatu. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Su Zimo dan berhenti untuk waktu yang lama, tanpa terasa mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kultivator pedang wanita dari dunia luar ini seharusnya memahami kekuatan suci yang tiada taraf. Adapun pria berambut hitam dan berjubah hijau. Aneh. Dia hanya berada di alam Hollow Nether Perfected One. Dalam keadaan normal, tidak peduli betapa berbakatnya seseorang di bidang itu. Kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan terbatas. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kultivator pedang berpakaian preman merasa bahwa dia tidak dapat melihat menembus orang ini. Para penanam pedang roh dosa memberi jalan. Namun, mereka masih menatap Su Zimo dan Lin Sunzen, siap turun tangan jika mereka tiba-tiba menyerang. Sesampainya di samping pria itu,
Su Zimo melirik ke arah pedang berkarat yang dengan santai dimasukkan ke dalam celah batu di sampingnya dan mengulurkan tangan untuk mencabutnya. Pedang ini, agak tua, kata Su Zimo. Kultivator pedang berpakaian preman menjawab, tidak apa-apa asalkan masih bisa digunakan untuk membunuh. Bab 2855, kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Tidak apa-apa asalkan masih bisa digunakan untuk membunuh. Dia benar. Tentu saja, melalui pedang berkarat ini, Su Zimo memahami makna lain di baliknya. Dalam hal pedang Dao, kultivator pedang berpakaian preman telah mencapai ranah kembali ke kesederhanaan. Di tangannya, pedang berkarat itu mungkin lebih tajam dari senjata dewa manapun. Meskipun Lin Sun Zhen telah memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya juga, ada kemungkinan besar dia akan kalah jika melawan orang ini. Ketika Lin Sun Zhen berada di luar, tidak peduli lawan apa yang dia temui, dia selalu memiliki berbagai rute pelarian. Namun, bagi kultivator pedang berpakaian preman, hanya ada satu hasil jika kalah di medan perang iblis jahat. Kematian. Melakukan tindakan yang terkesan misterius. Lin Sun Zhen mencibir dan bertanya, bagaimana mereka yang mempraktikkan Dao yang tidak ortodoks dan membawa darah dosa layak untuk mengembangkan pedang Dao. Sejak zaman kuno, kebenaran dan kejahatan saling bertentangan. Sebagai seseorang dari sekte ortodoks, Lin Sun Zhen secara alami kesal ketika berhadapan dengan iblis jahat dan roh dosa ini. Selain itu, kebenciannya terhadap iblis jahat dan roh dosa telah lama tertanam setelah bertahun-tahun dan sulit diubah. Latih Dao yang tidak ortodoks dan bawa darah dosa. Kultivator pedang berpakaian preman bergumam pelan sebelum tersenyum dengan jijik. Dia menatap Lin Sun Zhen. Pandangannya sangat rumit. Mungkin ada sedikit rasa kasihan, iri hati atau kesedihan. Apa yang Anda tertawakan? Lin Sun Zhen telah mengembangkan pedang Dao pada usia yang sangat muda dan dipenuhi dengan kebenaran. Hati Dao-nya tegas saat dia berkata dengan tegas, bahkan jika orang-orang dari Dao yang tidak ortodoks mengolah pedang Dao, mereka tidak akan dapat mencapai akhir karena temperamen mereka dan tidak akan dapat melihat esensi sebenarnya dari Dao pedang. Dao yang hebat. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Itulah yang sebenarnya. Ketika kultivator pedang berpakaian preman mendengar hal itu, dia tidak membantah dan hanya mengangguk. Kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Memang benar, itu tidak akan pernah salah. Ketika kultivator pedang berpakaian preman mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, jika kejahatan menang, kejahatan tidak lagi menjadi kejahatan. Jantung Lin Sun Zhen berdetak kencang. Su Zimo juga mengerutkan kening. Meskipun kata-kata itu tampak biasa, namun penuh dengan misteri. Pembudidaya pedang berpakaian preman sepertinya meratapi dan mengasihani dirinya sendiri. Jika kejahatan menang atas kebaikan, maka kejahatan tidak lagi menjadi kejahatan. Begitu pihak yang awalnya baik dikalahkan, mereka secara alami akan disebut pihak jahat. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Tentu saja, Su Zimo tahu di dalam hatinya bahwa kebaikan itu baik dan kejahatan adalah kejahatan. Meskipun ada saat-saat di mana benar dan salah dipelintir, pada akhirnya akan tiba suatu hari ketika awan akan menghilang dan matahari akan bersinar sekali lagi, mengembalikan keadilan ke dunia. Namun, ketika dia memikirkan informasi dari 10 dasar dosa dan membandingkannya dengan kata-kata dari kultivator pedang berpakaian preman, dia berpikir keras. Iblis jahat dan roh dosa, iblis jahat dan roh dosa. Lin Sun Zhen, yang berada di samping, tertegun di tempat dan tidak bisa berkata apa-apa. Kebenaran yang dia pegang di dalam hatinya pada awalnya tidak tergoyahkan. Namun, pada saat itu, ia mulai sedikit goyah juga. Pembudidaya pedang berpakaian preman memandang mereka berdua dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan perubahan-perubahan dan dia tidak bermaksud menjelaskan apapun. Lalu bagaimana jika mereka berdua merasakan sesuatu? Itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Saat itu, pria berambut hitam dan berjubah hijau tiba-tiba bertanya, "Rekan Daois, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Pembudidaya pedang berpakaian preman sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, pria berjubah hijau itu bertanya lagi, "Apakah Luo nama keluargamu?" Pembudidaya pedang berpakaian preman berbalik perlahan dan menatap Su Zimo dengan tidak percaya. Keduanya saling memandang dalam diam. Setelah beberapa lama, kultivator pedang berpakaian preman itu tersenyum sedih. "Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang menanyakan namaku. Dia telah berada di Evelvian Battlefield selama lebih dari 100.000 tahun. Selama lebih dari 100.000 tahun,
makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari cabai menengah telah memasuki medan perang iblis jahat. Namun, tidak ada yang pernah menanyakan namanya. Lagi pula, di mata makhluk hidup di jagat raya menengah, mereka hanyalah iblis jahat dan roh dosa. Itu hanyalah battle merit dan angka. Yang lebih mengejutkan lagi bagi pembudidaya pedang berpakaian preman adalah pria berjubah hijau ini dapat menebak nama belakangnya. Melalui mata orang ini, kultivator pedang berpakaian preman sepertinya telah melihat sesuatu. Pria berjubah hijau ini berbeda dari makhluk hidup lain di alam semesta menengah. Pembudidaya pedang berpakaian preman mengangguk. Luo Jun. Setelah itu, Luo Jun memandang Su Zimo dan bertanya, "Rekan Daois, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Su Zimo ragu-ragu sejenak. Saya dari dunia pedang dan cukup beruntung mendapatkan warisan Kaisar Agung Zenith Heaven dan memahami dao penguburan pedang. Meskipun Su Zimo tidak menyebutkan nama aslinya, dia yakin dengan pengalaman Luo Jun seharusnya bisa menebak kekhawatirannya. Memang, ketika Luo Jun mendengar suara ragu-ragu Su Zimo, dia merasakan sesuatu dan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. "Nama keluargamu adalah Luo." Lin Sun Zhen sepertinya memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Gemuruh. Kekosongan itu bergetar. Tidak jauh dari situ, sekelompok sosok kulit hitam melaju dengan agresif dengan niat buruk. 3 orang yang memimpin memiliki aura menakutkan dan masing-masing berasal dari dunia serangga, dunia tikus, dan dunia semut. Selain 30 roh sempurna dari 3 dunia, ada juga banyak roh sempurna dari dunia lain yang berkumpul. Totalnya ada ratusan. Dari kelihatannya, makhluk hidup di dunia ini telah bergabung untuk membentuk pasukan roh yang disempurnakan. Lin Sun Zhen melihatnya dan sedikit mengernyit. Ketiganya adalah roh kesempurnaan tertinggi di prasasti giok jasa pertempuran. Luo Jun berdiri dan melambaikannya dengan sangat santai. "Kalian boleh pergi." Saat Luo Jun berdiri, Su Zimo dan Lin Sun Zhen akhirnya menyadari bahwa sosok Luo Jun sangat agung. Berdiri di tepi danau, dia mengeluarkan aura megah. Telapak tangannya yang lebar dan jari-jarinya yang ramping adalah yang paling cocok untuk memegang pedang. Ini adalah sepasang tangan yang dilahirkan untuk memegang pedang. Terhadap orang-orang yang mengembangkan pedang dao seperti Su Zimo dan Lin Sun Zhen, dia akan menahan diri. Namun, melawan makhluk hidup lain dari alam cabai menengah, dia adalah salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat. Luo Jun melepaskan ikatan labu di pinggangnya dan mengangkat kepalanya untuk meneguk anggur kental. Anggur itu tumpah sembarangan di kerah dadanya tanpa dia sadari. "Apakah anggur ini enak?" Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Luo Jun tertegun sejenak sebelum menoleh ke arahnya dan bertanya, "Apakah kamu berani meminumnya?" "Kenapa aku tidak berani?" Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Luo Jun juga tertawa. Saat dia melemparkan labu anggur itu kepada Su Zimo, dia berkata, "Saudara Su, tidak kusangka aku bisa mengenal orang yang begitu menarik sepertimu sebelum aku mati. Hidupku tidak sia-sia." Su Zimo mengangkat kepalanya dan meminum anggurnya, meneguknya banyak-banyak sambil memuji, "Anggur yang enak." Setelah itu, dia melemparkan labu anggur itu kembali ke Luo Jun dan menginstruksikan, "Hiduplah dengan baik." Luo Jun memandang Su Zimo. Su Zimo tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk padanya. Su Zimo sudah lama mengetahui niat Luo Jun untuk mati. Kata-katanya sebelumnya semakin mengungkapkan niatnya tanpa keraguan. Itulah alasan mengapa dia mengatakan itu. Luo Jun tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengeluarkan pedang berkarat di sampingnya dan melompat, menyerang ratusan ahli roh sempurna tidak jauh dari sana. Sinar pedang yang sangat cemerlang meledak dan mengejutkan dunia. Menjelang serangan pedang itu, bahkan Lin Sun Zhen membuka mulutnya sedikit dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bahkan dia mungkin tidak bisa melepaskan maksud pedang dan dao pedang tersebut. Luo Jun benar, meski pedangnya sudah tua, tidak masalah asalkan bisa digunakan untuk membunuh. Sebelum sinar pedang habis, cahaya darah di udara sudah menyebar, disertai serangkaian tangisan tragis. Pasukan roh sempurna dengan ratusan orang ditebas oleh pedang Luo Jun dan luka berlumuran darah muncul.